Inilah Injil Yesus Kristus menurut karangan Santo Matius. Dimuliakannya Tuhan. Silsilah Yesus Kristus. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, mengapa keluarga Kristen disebut keluarga Allah? Apa saja tugas keluarga? Bapak Ibu sekalian, keluarga adalah tempat pertama menjalani pertumbuh, menyangkut tubuh, akal budi, hubungan sosial, kasih, dan rohani. Keluarga yang melalui seorang ayah dan seorang ibu yang pertama memberi perhatian, kasih, dan lingkungan yang kondusif untuk bertumbuh. Dalam keluarga, setiap orang bebas mengembangkan setiap karunia-Nya masing-masing, di mana keluarga sebagai landasan kehidupan anak-anak dibangun dan dikembangkan. Keluarga adalah tempat yang aman untuk berteduh saat ada badai kehidupan. Barangkali orang lain sering tidak memahami kesulitan hidup yang kita rasakan. Akan tetapi di dalam keluarga kita, Bapak Ibu sekalian mendapat perhatian dan perlindungan yang terjadi karena ikatan kasih. Bapak Ibu sekalian, keluarga merupakan tempat munculnya permasalahan, dan sebaliknya, merupakan tempat penyelesaiannya. Yang paling utama dari keluarga adalah sebagai tempat menanamkan iman kepada Yesus Kristus, dan pada dasarnya keluarga mempunyai 8 tugas pokok, yaitu memelihara fisik keluarga dan para anggota, memelihara sumber daya yang ada di dalam keluarga, membagi tugas masing-masing anggota sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita disadarkan melalui Injil Matius. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia
Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dalam hal ini, setiap orang pasti membutuhkan kehadiran keluarga. Keluarga adalah orang-orang yang terkait dalam suatu hubungan tertentu, hubungan darah atau hubungan lain yang menyatukan. Keluarga Kristen membangun hidup sambil mencerminkan kasih karunia Allah. Inilah yang menjadi panggilan keluarga Kristen. Keluarga yang menghadirkan kasih karunia Allah merupakan harapan yang diimpikan. Dalam kehidupan keluarga terkadang aneka macam segi kehidupan gereja menjadi sebuah pondasi yang kuat. Bapak Ibu yang terkasih, lewat bacaan yang kita dengarkan bersama, menyadarkan kita pada hari ini, hal-hal yang dapat kita ambil adalah dengan demikian dalam keluarga, Kristus Sang Kepala Gereja juga hidup. Maka kiranya penting untuk menciptakan aneka kondisi yang menjunjung terciptanya relasi cinta tersebut. Tentunya hal ini mengarah pada penciptaan situasi keluarga yang harmonis dan damai. Bapak Ibu sekalian, perikop yang tadi kita dengarkan sama-sama mempunyai inti bacaan. Inti bacaan tersebut adalah jika kita ingin kondisi hubungan keluarga kita yang kokoh, tidak mudah goyah, maka kita harus dibangun dan didirikan fondasi iman yang kuat. Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang berdoa, termasuk pula mengajarkan anak-anak sebagai generasi doa. Mungkin saja orang tua mampu mencukupi kebutuhan anak-anaknya, tetapi sebaiknya orang tua membawa anak-anak kepada hubungan dengan Bapa Surgawi, dengan berdoa secara pribadi. Anak-anak memperoleh kehidupan langsung dari Sang Pencipta. Bisa saja Tuhan memberkati mereka melalui orang tua, tetapi bisa pula dari pihak-pihak lain. Dengan demikian, anak-anak tidak mudah menjadi kecewa ketika mereka tahu bahwa orang tua mereka terbatas dalam memenuhi kebutuhan mereka. Di atas orang tua jasmani, mereka memiliki Bapa Surgawi yang tak terbatas kasih dan kuasanya. Ketika Tuhan menciptakan keluarga, yang dimaksudkan adalah sebuah keluarga yang kokoh. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar kondisi keluarga menjadi lebih kokoh di dalam Tuhan Yesus. Seperti yang pertama, rajin berdoa bersama dengan anggota keluarga, misalkan doa pagi, doa Angelus, Novena, Rosario, dan lainnya. Yang kedua, saling mengingatkan apabila ada yang salah dengan cara yang baik-baik. Yang ketiga, mendengarkan lagu rohani bersama anggota keluarga. Yang keempat, pergi ke gereja pada hari Minggu bersama-sama keluarga. Yang kelima, saling mengasihi satu sama lain. Yang keenam, jangan keras kepala, dendam, atau apapun itu yang buruk. Dan masih banyak lagi. Bapak Ibu sekalian, arti keluarga adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi serta mendalami hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian ini dibangun dari pengertian Kristen itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, melalui permenungan kita tadi, maka kiranya penting untuk kita menciptakan aneka kondisi yang menjunjung terciptanya relasi antara kita dan keluarga kita
menjadi lebih erat lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pokok demikian